mau gitu. Oh, jadi, masalah yang Ibu hadapi adalah, anak yang Ibu bimbing harus PKL, tetapi tempat PKL dengan kondisi, anaknya, belum sesuai gitu ya, Bu, ya? Memang anaknya kan punya penyakit jantung, Bu. Mhm. Mhm. Jadi, tempat PKL-nya ini, di interkon kan dapetnya. Nah, interkon tuh kan katanya bagus, banyak anak yang ke situ, yang pengen ke situ gitu. Jadi, sekalinya dia dapat tuh kalau dilepas tuh ngerasa nggak mau gitu, soalnya kan memang bagus ya, Bu, ya, kalau misalnya lulus dari situ tuh kayak gampang gitu nyari kerja tuh. Memang, kenapa saya kemarin tuh tapi saya tuh kemarin dipanggil sama hubin, sama jurusan, lebih baik, untuk memindahkan Nailiza ini karena memang dari segi kesehatan kan dia punya penyakit jantung, walaupun sebenarnya sudah operasi, tapi tetap, lebih baik untuk jaga-jaga takut, ada hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik dipindahkan gitu. Betul betul. Mhm. Berarti, di sini ada permasalahan yang dihadapi Ibu dengan, anak didik yang Ibu pegang, yang Ibu bimbing. Kira-kira tujuan Ibu, dari pembicaraan ini ingin mendapatkan apa nih? Apakah solusi, apakah saran, atau seperti apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya sih saya lebih ke solusi ya, Bu, saya kalau wali kelas jadi ada galau tersendiri gitu antara kita harus memihak anak atau mengutamakan prosedur yang, prosedur sekolah yang harus kita ikuti gitu. Saya harap sih saya mendapatkan solusi yang terbaik di antara yang sama-sama baik lah bagi si anak maupun sekolah gitu. Baik baik. Kira-kira jika melihat kondisi Nailiza seperti itu, kemudian juga tanggapan dari Hubin seperti itu ya, Hubin di sini pihak sekolah mungkin ya, Ibu kan ada di Ya, tengah-tengahnya nih. Kira-kira betul. Ibu bisa, mengambil poin gitu ya, kesempatan seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu Nailiza juga, untuk membantu sekolah juga, karena barangkali di sini Ibu juga agen dari sekolah kan ya, bagaimana sekolah Betul, harus Bu. menjaga hubungan baik dengan industri, kemudian juga, sekolah juga harus, menjadi jembatan, untuk mimpi anak dan lain sebagainya. Kira-kira ini, apa kesempatan yang Ibu bisa berikan untuk atau membantu, kondisi anak ini? Kemarin tuh kan kita udah rapat orang tua sama hubin ya, memang kan dari diskusi tersebut anaknya tuh ngotot gitu, nggak mau dipindahkan. Saya juga sudah sharing bicara empat mata dengan anak tersebut, maksudnya, "Ayolah kamu utamain kesehatan dulu, PKL kan bisa di mana saja gitu, tidak harus di interkon." Tapi anaknya tuh punya motivasi yang tinggi, Bu, jadi dia tetap tidak mau dipindahkan. Jadi saya juga menyampaikan, ke hubin dan hubinnya di sini sebenarnya ada hubinnya, ada orang tua juga. Terus hasilnya tuh ya gini, supaya takut terjadi apa-apa mendingan, pihak sekolah itu minta ini aja Bu, minta surat kesehatan dari dokter yang menangani Nailiza, dokter jantungnya Nailiza. Setidaknya di situ kan kalau udah surat sehat berarti kan sudah diizinkan gitu. Nah ini kan sebenarnya kasusnya masih ada ya Bu ya, masih ada tahapan lagi Nailiza itu sebenarnya belum tentu lulus, masih ada satu tes lagi yang harus dia lakukan, yaitu tes MCU. Nah, jadi kalau seandainya memang kalau pihak Nelija bisa memenuhi, eee, memenuhi surat yang diminta sama Hubin, diperbolehkan mengikuti tes MCU. Nah, kalau hasilnya MCU-nya positif dan memperbolehkan Nailiza, PKL di Interkon, ya sudah tidak apa-apa kan karena memang ada suratnya ya Bu, dokternya sudah mengizinkan gitu. Betul betul. Tetapi kalau seandainya tidak lulus, Nailiza harus berbesar hati, harus, mau dipindahkan ke hotel yang lain, yang mungkin pekerjaannya lebih ringan gitu, buat Nailiza. Itu sih yang kemarin yang sudah dilakukan. Kemarin juga sudah ngobrol sih sama pembimbingnya, udah Bu Debi, percaya dulu aja sama anaknya, dan suruh dia fokus dulu suruh dia ikut tes MCU aja, nanti lihat aja gimana hasilnya, jangan di-cut dari awal, bilang seperti itu kata pembimbingnya. Iya.
Betul sekali apa yang dikatakan, rekan Ibu ya tadi, bahwa di sini barangkali sudah tergambar sih sebetulnya ya untuk langkah terbaik yang harus Ibu tempuh itu seperti apa. Karena Ibu, alhamdulillahnya sudah ada koordinasi dengan Hubin, dengan orang tua, kemudian juga dengan, pembimbing. Jadi dalam hal ini barangkali, alangkah lebih baiknya kalau misalnya seperti tadi Ibu katakan bahwa, jangan memotong mimpi anak gitu ya, seperti itu. Ini sebuah pemikiran yang sangat, bijaksana sekali gitu ya, Bu, ya, di mana anak diberi Mhm. kesempatan terlebih dahulu dan lain-lain. Saya sangat, apresiasi itu untuk, pemikiran Ibu yang, tadi, Ibu ungkapkan. Eee, Kira-kira nih, rencana untuk ke depan untuk melakukan, mengambil langkah gitu ya, yang Ibu tadi sudah jelaskan, kira-kira Ibu akan dengan cara apa untuk, melakukan aksinya gitu ya, untuk, memberi, ini pada Nailiza ini gitu ya? Iya, sebenarnya gini ya, Bu, ya, bukannya sebenarnya hati mah siapa yang tega ya kalau punya anak, sakit, yang istilahnya sakitnya bukan sembarang sakit gitu. Justru justru saya sih sebenarnya ya nggak apa-apa kalau seandainya tidak lolos, mudah-mudahan Nelizanya di apa ya, ditempatkan di hotel yang tidak terlalu crowded, tidak terlalu sibuk gitu. Tapi ya memang yang saya khawatirkan itu adalah kalau dia lolos kan, takutnya dia, apa namanya, capean atau apa. Tapi itu Betul. seperti yang Ibu bilang ya, Bu, ya, sayanya sebenarnya harus legowo di sayanya kalaupun nanti lolos sepertinya harus percaya sama Neliza. Itu sih yang berusaha saya tanamkan tuh. Paling besok-besok saya mungkin mau ketemu sama Neliza dulu, mau ngomong, ngasih semangat dulu sama dia. Ibu percaya sama Neliza dan semoga hasil apapun yang keluar nanti, itu yang terbaik. Kalaupun seandainya nggak lolos, Neliza harus berbesar hati, kalaupun lolos, ya sayanya yang harus berbesar hati gitu, percaya sama anak gitu. Iya, bagus Bu, itu ya langkah yang bijaksana yang Ibu lakukan. Yang pertama Ibu nanti akan menemui Nailiza dulu, kemudian juga ini untuk berbicara tentang, kesempatan A dan kesempatan B ya, dan tidak lupa juga Ibu nanti akan memberikan, semangat untuk, dia bahwa dimanapun PKL yang nanti yang akan dia terima gitu, itulah yang terbaik untuknya gitu ya. Kemudian dari serangkaian langkah yang akan Ibu ambil, intinya tentu saja ya akan membantu anak tersebut tetap, mendapatkan haknya untuk PKL meskipun dalam kondisi seperti itu. Mungkin ya Ibu seperti itu ya? Iya, iya betul, Bu. Kemudian untuk, menjalankan aksi ini kan, Ibu perlu rekan, apakah Ibu akan menjalankannya sendiri atau meminta pihak Ubin juga, atau misalnya seperti apa nih? Iya, pasti nanti juga ada pertemuan lagi sih, Bu, saya juga akan minta bantuan pembimbingnya Nailiza untuk, bagaimana ke depannya angka baiknya gitu. Nanti juga pembimbingnya Nailiza juga sebenarnya dari kemarin tuh udah, dari kemarin-kemarin tuh saya cari-cari hotel dulu, Bu, kalau seandainya memang tidak lulus gitu. Tapi kalaupun lulus, kita support ya, seperti itu kata pembimbingnya. Jadi nanti juga saya akan, mengadakan pertemuan dengan pembimbingnya mengenai Nailiza ini nanti, apa-apanya tergantung hasil tes MCU-nya sih, Bu. Iya, sudah, inilah ya, udah fix gitu ya. Karena di sini juga Hubin cukup membantu ya, memberikan kesempatan dulu kepada anak, hanya tinggal di sini, Betul. kira-kira setelah ini nih, Ibu merasa menemukan solusi tidak? Eee, iya sih, Bu, soalnya betul kata Ibu, ternyata kita harus berpihak kepada murid ya, sekecil apapun kesempatannya. Tadi ya udahlah berusaha percaya aja sama siswa, tapi kan maksud saya tuh, bukannya nggak mau percaya, lebih ke khawatir sih, Bu. Ya saya lebih plong aja, oh mungkin ya memang kita sebagai wali kelas harus lebih legowo, harus lebih seperti ibu gitu, yang ibunya saja istilahnya percaya ya, apalagi sebenarnya Betul. kita gitu. Ya harus ikut
percaya juga, apalagi kalau seandainya dari pihak Nalidi aja sudah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tes, surat kedokteran, berarti kan memang fisiknya mumpuni. Jadi ya, oh ya benar ya, lebih baik dipercayakan saja dan diploma juga sih, Bu. Iya, tetap ya Bu ya, dalam kondisi apapun, kita sebagai wali kelas, kita berpegang bahwa keselamatan anak dan, kenyamanan anak untuk, mengikuti pembelajaran, baik itu praktek seperti praktek seperti yang Ibu katakan, itu menjadi yang utama begitu ya. Makanya Ibu barangkali di sini mengalami kegalauan itu karena mempertimbangkan, hal-hal seperti itu. Ibu, terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan, Ya, ke depannya Nailiza mendapatkan tempat praktik yang, cocok untuk dia secara kesehatan, secara, kemampuan juga kan dia tergolong ke dalam anak yang, memiliki kompetensi yang lebih gitu ya. Mudah-mudahan, setelah kita berbincang seperti ini, saya ingin mendengar, di kemudian hari atau di beberapa waktu yang akan datang, Ibu memberi kabar bahagia ini tentang Nailiza gitu ya. amin amin. Iya, barangkali, pembicaraan kita dicukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan dapat membantu Ibu untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Debi. Ya, terima kasih Bu Ani, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Deb sehat, cuma agak dingin-dingin dikit nih gara-gara Oh, apa ya, dingin Avelion dikit. ini ya. Kita diskusi sebentar ya Bu ya, diskusi ringan. Boleh. Ada apa nih Bu? Dingin-dingin Gini nih, dikitnya apa nih yang kenapa bisa dingin-dingin dikit? gini Bu ya, ini kan tahun ajaran baru, alhamdulillah saya mendapat kepercayaan lagi, mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas. Tadinya saya berharap untuk tahun ini saya akan mendapatkan kelas yang lebih awal gitu ya, kelas 7. Tapi, karena barangkali kepercayaan dari pihak sekolah atau apa gitu ya, saya mendapat limpahan, menjadi wali kelas dari kelas 9, yang otomatis 2 tahun sebelumnya mereka dipegang oleh guru yang lain gitu ya. Nah, pengalaman saya, dalam menjalani, tugas tambahan ini, dari awal juga, "Bu Ani selamat ya mendapatkan, wali kelas 9 yang alhamdulillahnya kata orang-orang sih memiliki predikat istimewa," gitu ya. Kalau Bu Debi barangkali lebih paham Hmm, tentang ini ya. Nah, predikat ketakutan istimewa saya maksudnya anak-anaknya yang gimana? yang soleh-soleha, yang Soleh banyak soleha, siap siap. yang banyak ini, Iya. banyak catatannya gitulah ya, Oh, iya intinya, iya 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 iya. memerlukan, Hmm. memerlukan apa, eee, perhatian yang lebih gitu ya. Nah, ada Hmm. beberapa hal yang menjadi kecemasan saya. Yang pertama, saya takut tidak maksimal karena Hmm. catatan dari anak-anak yang saya hadapi sekarang itu kan, 2 tahun mereka dipegang guru lain dan otomatis di injury time ini, di mana mereka harus menentukan ingin masuk sekolah mana dan lain-lain gitu ya, itu berada di bawah tanggung jawab saya gitu ya. Otomatis di sini Mhm. saya banyak ketakutan, apakah saya bisa mendapatkan chemistry dengan mereka, dapat bekerja sama dengan baik dengan mereka dan juga orang tuanya. Karena catatan yang saya miliki otomatis kan, tidak tidak lengkap, tidak selengkap wali kelas yang sebelumnya gitu. Mmm. Itu barangkali Bu kegelisahan saya, takutnya karena anak-anaknya istimewa, saya tidak bisa mendampingi mereka dengan sempurna, dengan baik dan menghantarkan mereka, untuk mendapatkan sukses di, minimal kalau saya berpikir ya, kalau anak-anak istimewa seperti ini, mereka mampu menyelesaikan studi dengan baik dan juga mendapatkan ijazah minimal seperti itu sih, Bu. Ya. Terus jadi menurut Bu Ani ya dari
permasalahan yang Ibu Ani utarakan tadi, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Saya ingin sedikit mendapat gambaran atau solusi gitu Mhm, ya tentang, hal-hal barangkali apa sih yang harus saya kerjakan untuk membantu anak-anak saya yang istimewa ini gitu. Barangkali itu saja Bu yang agak sedikit membuat, pikiran saya plong, hati saya plong. Terus terang, dengan, tugas tambahan seperti ini saya menjadi agak apa ya, bukan berat sih, karena mau tidak mau ini harus dijalani dan barangkali inilah apa ya, hadiah dari atasan, dari Allah gitu ya, supaya ilmu saya semakin meningkat seperti itu, Bu. betul. Ibu kalau Ibu sebelumnya, memang sering menangani kelas 9 ini? Alhamdulillah, Bu, sudah 2 tahun ini saya dipercaya untuk, Oh iya tadi melanjutkan ya, mhm mhm, melanjutkan, tugas, wali kelas sebelumnya. Di tahun kemarin juga saya mendapat pelimpahan yang lagi-lagi mmm, alhamdulillah anak-anak yang memiliki catatan-catatan khusus gitu ya, sama ya seperti itu. soleh dan soleha juga. Iya. Iya. Gini ya, Bu, ya, kalau menurut Bu Ani ya, kan Ibu Ani kan juga udah 2 tahun menjabat di mendapatkan kelas 9 ini, udah ada pengalaman mendapatkan anak-anak yang istimewa yang soleh dan soleha ini. Menurut Bu Ani ya, hal-hal apa yang harus dilakukan supaya Ibu bisa maksimal gitu menjadi wali kelas, di kelas 9 ini yang sekarang dan gimana sih kalau menurut Ibu, dari pengalaman Ibu supaya bisa mendapatkan chemistry atau kerjasama yang baik sama anak-anak yang seperti ini gitu? Hal yang pertama kali saya lakukan di sini adalah, begitu saya mendapatkan pengumuman tugas tambahan ini, saya langsung berkonsultasi dengan wali kelas sebelumnya dan meminta catatan gitu ya, atas apa yang, yang dimiliki oleh anak-anak saya ini nih. Misalnya ibu yang memiliki standar istimewa itu siapa saja, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian kejadian-kejadian apa yang sering terjadi, kemudian juga, secara gaya belajar atau, kasus-kasus yang pernah dihadapi. Paling tidak langkah awal yang sudah saya kerjakan itu adalah bertanya tentang latar belakang mereka kepada wali kelas. Tapi ada juga sih langkah yang ingin saya tempuh ini kan saya sudah tergabung di grup orang tua juga ya. Saya ingin sedikit ngobrol barangkali untuk anak-anak yang memiliki catatan tertentu akan saya japri orang tuanya untuk, mengadakan sesi ngobrol gitu ya, sebetulnya mereka itu Mmm, seperti apa di mhm. rumah gitu. Oh, jadi tadi ada Ibu pengen, sudah konsultasi dengan wali kelas sebelumnya, Ibu juga akan mengadakan sesi ngobrol dengan anak-anak yang memang mempunyai catatan-catatan yang istimewa juga ya, Bu, ya. Terus tadi banyak hal ya yang akan Ibu lakukan. Terus, Ibu kira-kira ada nggak strategi-strategi yang oh di tahun sekarang nih akan saya terapkan nih yang belum Ibu, terapkan di kelas sebelumnya gitu, Bu? Iya, sebetulnya konsep dasarnya sih sudah dijalankan untuk kelas yang sebelumnya, karena kelas sebelumnya Mmm, juga termasuk kelas yang istimewa. Namun barangkali mhm, karena saya di sini sudah mendapat tambahan ilmu dari CGP ini ya, Bu, ya. Ini nih, mhm, saya, sekarang mencoba tentang, kesepakatan kelas, karena dari beberapa, mhm, cerita yang dilontarkan teman-teman bahwa yang terjadi itu mereka undisiplin gitu ya, tidak disiplin, kemudian juga, mmm, tidak memiliki tanggung jawab dan lain-lain. Saya di sini akan menerapkan, beberapa konsep tentang, kesepakatan kelas, kemudian juga mhm. budaya positif. Nah, Oh iya, ada Bu, juga betul, sih mhm, ada juga sih Bu yang ini nih, saya tertarik dengan PSE dan KSE gitu ya. Barangkali mhm mhm ini mhm. adalah sebuah tambahan modal tenaga saya untuk, mengawal mereka sampai mendapatkan ijazah nanti gitu ya, seperti itu Bu. Mmm. Wah, banyak ya yang Ibu lakukan. Ibu tadi mau mengaplikasikan ilmu yang didapat di CGP. Wah, saya juga sama, Bu, mengaplikasikan kesepakatan kelas, KSE, PSE, restitusi itu juga sama, Bu, saya sebagai wali kelas. Nah, Ibu mau, bertanya, Bu,
Kalau, tadi dalam waktu itu kan butuh waktu yang lama ya, Bu, ya, Betul. setahun, mungkin setahun atau 1 semester gitu. Kalau yang bisa diaplikasikan dalam waktu dekat ini kira-kira apa, Bu? Besok dong misalnya, pas sesudah pembelajaran. Mhm. Kalau saya, mulai dari hari Senin kemarin saya sudah ancang-ancang nih, ya. Yang pertama adalah untuk bertanya tentang kendala mereka di sekolah itu apa sih, dan ternyata Mhm, ya subhanallah gitu ya, mereka ada yang membahas tentang kehadiran guru dan lain-lain gitu ya. Ada yang, malas belajar, hilang semangat, kemudian juga masalah tidur terlambat hingga mereka telat ke sekolah dan lain-lain. Nah, upaya saya dalam hal terdekat ini adalah membuat kesepakatan kelas. Karena mereka juga mhm, tentunya punya mimpi dan harapan untuk mereka wujudkan dalam, pendidikan ini, seperti itu, Bu. mmm. Kemudian Iya yang sebenarnya Masya Allah. Mhm? kemudian yang jangka panjangnya ya seperti tadi saya ungkapkan, saya akan lebih membina Iya, komunikasi mhm. dengan orang tua, seperti itu. Iya, Masya Allah sudah secara tidak langsung Ibu sudah menemukan solusi ya sepertinya. Solusinya tadi banyak sekali, mengadakan pertemuan, mengaplikasikan ilmu dari CGP, dan yang paling dekat besok katanya Ibu mau ini ya, mau apa dulu tadi, keyakinan kelas ya, Kesepakatan Bu, ya? heeh, iya, Kesepakatan yakin, kelas ya. iya. Alhamdulillah kita sudah dapat solusinya ya, Bu, ya. Saya harap nanti kita bisa ketemu lagi, Bu, mau discuss lagi perkembangan Ibu mengenai kelas yang istimewa ini seperti apa. Betul betul, Bu, saya berharap nanti setelah ini saya membawa kabar baik untuk Ibu. Amin Dengan apa amin. yang sudah saya lakukan gitu ya. Iya. Tadi banyak ya yang kita dapatkan dari diskusi kali ini, Bu, semoga nanti ke depannya baiklah yang terjadi, yang mudah-mudahan Ibu bisa maksimal dan bisa maksimal menjadi wali kelas dan bisa menjalin kerjasama yang baik sama anak-anak yang baru, Bu. Iya. Amin amin, Bu, mohon doanya ya. Kemudian juga terima kasih Amin. ini atas waktunya, saya agak sedikit plong nih, Ya. Bu, setelah Oh kita iya, perasaan Ibu ngobrol-ngobrol. menjadi plong ya, Bu, ya? Mhm. Iya, karena saya ini, dengan permasalahan seperti ini, saya menjadi agak sedikit insecure tadinya ya, takut Oh iya, dibanding-bandingkan dengan, insecure ya? Mhm. wali kelas yang sebelumnya gitu. Karena, anak-anak saya itu warisan gitu ya, yang sudah terbentuk dengan pola wali kelas sebelumnya gitu ya. Saya agak sedikit, "Duh, gimana nih?" gitu ya, takut anak-anak tidak tertarik atau tidak apa ya, tidak memiliki chemistry yang sama gitu, seperti dengan wali kelas sebelumnya, seperti itu, Ibu. Ya, alhamdulillah kalau dengan diskusi ini Ibu bisa merasa lebih tenang, jauh lebih plong. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, Bu, ya, Ibu tuh Masya Allah sekali udah 2 tahun menjabat di kelas seperti ini. Tadi rencana-rencana Ibu juga banyak dan menurut saya justru mendapatkan ide-ide dari planning-planning Ibu ke depannya dan insya Allah akan saya aplikasikan juga di kelas saya gitu. Insya Allah lah Ibu bisa menjadi wali kelas yang lebih baik daripada wali kelas sebelumnya. Amin amin amin. Terima kasih Bu Debbie. Sama-sama.